Nah, jadi di sini 3 jenis tabungan yang harus Anda miliki. Yang pertama adalah tabungan masa kini. Ya, apa maksudnya tabungan masa kini? Jadi gini ya, sebetulnya Anda bisa mulai ajarkan anak Anda sejak kecil. Sebenarnya bukankah kita dulu juga sering diajarkan oleh guru kita untuk menabung masa kecil? Masih ingat nggak celengan ya? Ada satu celengan atau tabungan itu mungkin dari binatang apa itu ya. Terus kita taruh koin di situ. Nah, biasakan anak Anda sejak kecil sisihkan sedikit uang saku untuk menabung. Ya, karena edukasi finansial itu penting banget. Karena apa? Kalau Anda sejak kecil tidak ajarkan anak Anda untuk menabung, maka besar kemungkinan sampai Anda dewasa, Anda juga tidak punya satu habit seperti itu. Karena apa? Anak Anda tidak ada role model untuk bagaimana menabung yang baik. Nah, jadi saya sangat menyarankan anak Anda itu haruslah menabung. Nah, demikian juga dengan diri Anda. Kalau Anda mungkin baru tahu sekarang, ya sisihkan uang Anda untuk menabung. Karena apa? Karena banyak pengeluaran tidak terduga. Kita sendiri juga tahu. Uang itu kalau tidak ditabung, Anda tonton video saya kenapa 3 sebab uang Anda cepat habis. Uang itu kalau nggak ditabung, uang itu seperti asap, cepat menguap. Anda harus tahu bahwa resiko pengeluaran tak terduga itu banyak sekali. Jadi Anda mulai dari sekarang harus selalu usahakan sisihkan untuk pengeluaran yang tak terduga. Jadi Anda itu bisa menabung. Intinya Anda itu harus ada satu account rekening, yang mana account rekening itu tidak boleh diotak-atik. Itu hasil keuntungan bisnis Anda, sisihkan di situ. Ya, Anda sisihkan segala sesuatunya. Intinya dana tunai itu Anda sisihkan ke satu rekening yang tidak boleh diotak-atik. Ya, nah kalau mungkin Anda di desa tidak ada bank, mungkin contohnya Anda bisa mulai dengan yaitu tadi tabungan seperti kayak anak kecil lagi. Jadi anggap Anda sekarang kembali kayak anak kecil, tabung, dan itu hanya Anda yang tahu. Ya, itu hanya Anda yang tahu. Terutama Anda kepala rumah tangga, saya ingin berpesan sama Anda. Ya, jadi bukan berarti saya suruh Anda tidak boleh diketahui oleh pasangan Anda, tetapi karena Anda kepala rumah tangga, Anda harus memastikan kondisi ke rumah tangga Anda itu utuh. Suatu hari misalkan ada pengeluaran tak terduga, Anda tidak usah pontang-panting cari pinjaman sana, cari pinjaman sini. Itu sangat tidak bijak menurut saya. Tetapi Anda sudah punya dana cadangan, hasil Anda disiplin menabung. Oke? Nah, yang kedua adalah tabungan masa depan. Nah, tabungan masa depan itu adalah, saya sudah bahas di 3 cara menabung. Ada 3 yang sebetulnya saya bahas di situ. Yang pertama adalah logam mulia, ya. Yang kedua adalah menabung saham, ya. Menabung saham pun sekarang pemerintah juga sudah ada. Banyak juga yang bertanya di kolom komen, ya cara menabung saham itu bagaimana? Sekarang Anda bisa cek di Google, pemerintah juga sudah, ayo menabung, mari menabung saham. Di situ panduannya sudah sangat jelas. Jadi jangan tanya lagi di kolom komen, cara menabung itu gimana, saham yang bagus gimana, saya bukan pakar itu. Tapi saya suruh Anda intinya menabung. Ya, menabung, kata kuncinya di situ. Dan yang terakhir adalah setelah Anda menabung saham, yang ketiga adalah menabung properti. Itu sangat baik sekali. Kenapa 3 ini yang sangat dianjurkan? Karena pakar-pakar dunia selama ratusan tahun terakhir, bahkan ribuan tahun terakhir, banyak dari mereka itu sukses itu dari dunia properti. Karena apa? Properti itu nilainya tidak akan turun, ya. Jadi nilai akan naik terus. Kalaupun turun sesaat, dia akan naik lagi. Nah, memang properti punya kelemahan, yaitu tidak liquid alias tidak mudah dijual. Tetapi ingat, orang kaya pasti salah satu asetnya pasti properti. Nggak mungkin nggak properti. Jadi Anda harus punya properti. Itu kunci yang paling penting. Itu tabungan masa depan. Oke, nah tabungan yang ketiga, nah ini baru saya ulangi lagi di video-video saya sebelumnya, yaitu tabungan setelah Anda meninggal. Nah, ini yang diajarkan oleh agama masing-masing, yaitu kita namakan sedekah. Ya, jadi Anda bisa beramal, ya mungkin beramalnya saya ulangi lagi ya, seperti di video saya 5B itu, beramalnya bisa 3 untuk sedekah itu. Pertama itu bisa ke tempat ibadah, ya, kemudian ke fakir miskin atau yatim piatu. Ya, nah ini penting sekali. Ketiga ke orang tua atau panti-panti jompo. Nah ini sangat penting. Atau yang keempat juga sama rohaniawan atau kaum spiritualis atau mereka pemimpin agama yang mana mereka mungkin sudah tidak mempunyai kehidupan dunia, mereka sudah tidak memiliki tanggungan di kehidupan dunia, tetapi mereka full mengabdi di dalam agamanya, sehingga mereka tidak lagi bekerja. Dan mereka cuma membutuhkan santunan dari masyarakat ataupun umat-umat di tempat ibadah masing-masing. Nah, Anda bisa beramal.
kepada orang-orang seperti itu, karena mereka untuk melanjutkan kehidupannya mereka supaya kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi sahabat entrepreneur, Anda harus paham ya, 3 jenis tabungan ini sangat-sangat penting. Karena kalau tidak ada 3 jenis tabungan ini, besar kemungkinan ya Anda akan mengalami kesulitan finansial yang luar biasa. Jangan Anda nanti bertambah usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, waktu sampai 60 tahun pun Anda masih kesulitan finansial, kayaknya parah deh. Ya kan? Harusnya mungkin Anda kesulitan finansial kalau usia 30 tahun ke bawah masih wajar. Tapi jangan usia 30-40 itu masih mengalami kesulitan finansial. Ya kan? Terlebih-lebih kalau Anda yang nonton video ini, Anda beruntung kalau orang tua Anda sudah punya aset gitu. Sehingga Anda mungkin tidak harus bekerja sangat keras untuk membangun aset. Tetapi video ini juga ditujukan sebetulnya bukan untuk orang yang tidak punya aset. Tapi video ini ditujukan juga kepada orang tua Anda yang punya aset. Tetapi kalau Anda tidak tahu cara mengelola aset orang tua Anda, akhirnya akan habis juga tabungannya. Nah ya kan, jadi oleh sebab itu, Anda tidak usah terlalu berbangga kalau hari ini orang tua Anda punya aset yang berlebihan. Anda dilahirkan di keluarga yang cukup berada. Nggak usah terlalu bangga kalau Anda nggak bisa mengelolanya. Kenapa? Karena suatu hari aset itu akan habis juga. Ya sahabat entrepreneur, itu tips dari saya. Oleh sebab itu, suka nggak suka, senang nggak senang, Anda harus belajar masalah pendidikan finansial ini. Dan masalah pendidikan finansialnya sederhana kok. Sebenarnya kuncinya cuma adalah bukan berapa uang yang Anda hasilkan, tapi berapa banyak uang yang Anda simpan. Itu kata kuncinya. Ya, berapa banyak uang yang Anda hasilkan itu tidak menentukan Anda kaya, tapi berapa banyak uang yang Anda simpan itu akan menentukan Anda akan semakin kaya raya dan tidak punya masalah nanti ketika hidup Anda sudah berusia 40 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Saya sangat sedih di Indonesia ini, banyak sekali orang usia 50, 60, mereka masih masalah kesulitan finansial. Ya, akhirnya mereka membebani hidup anaknya. Ya, kalau anaknya tidak bisa menghidupinya, akhirnya mereka kasihan banget. Ya, saya lihat kasihan banget. Sehingga mereka tidak akan sangat mengalami kesulitan finansial yang parah. Akhirnya mereka hidupnya terlunta-lunta di usia tua. Ya, saya juga sangat menghimbau sih, kalau anak-anak yang Anda menonton video ini, Anda masih punya kemampuan finansial, sebisa mungkin hidupilah orang tua Anda. Selayaknya dulu orang tua Anda menghidupi Anda. Jangan ketika Anda sudah sukses, Anda melupakan orang tua Anda. Itu sangat tidak bijak. Ya, jadi sangat kasihan. Tapi saya juga mau berpesan video ini untuk para orang tua. Ya, kenapa kehidupan Anda bisa saat ini? Anda jangan salahkan kehidupan masa lalu Anda. Tetapi karena Anda tidak punya disiplin finansial sejak muda. That's the point. Ya kan? So, stop to blaming others. Stop belajar untuk menghentikan menyalahkan orang lain. Belajar untuk berhenti menyalahkan keadaan. Stop deh. Jangan. Salahkan diri sendiri. Kenapa Anda tidak disiplin sejak muda? Kenapa sejak muda Anda tidak punya pengaturan finansial yang baik? Ingat, orang sukses itu tidak datang secara tiba-tiba. Orang sakit tidak datang secara tiba-tiba. Orang kena kanker tidak datang secara tiba-tiba. Orang jatuh bangkrut miskin juga tidak datang secara tiba-tiba. Semua ada sebabnya. Saya ulangi lagi, semua ada sebabnya. Tidak ada buah tomat itu tiba-tiba tumbuh di ladang, nggak ada. Karena ada benih tomat, maka dia tumbuh tomat. Tidak ada pohon rambutan itu muncul tiba-tiba, karena ada benih rambutan, dia akan tumbuh pohon rambutan. Tidak ada orang hari ini tiba-tiba menjadi miliarder, nggak ada. Semua itu ada sebabnya. Dan Anda nggak perlu iri sama para miliarder, sahabat entrepreneur. Anda juga nggak perlu iri sama orang kaya raya, nggak perlu iri. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang belum Anda lakukan. That's it. Saat belajar stop jadi orang sirik dong. Saya juga perhatikan banyak di kolom komen itu, cuman baca judul aja udah cekot-cekot gitu, udah kesetrum, udah kaget-kaget, belum lihat isinya. Ya, jadi orang itu please, ya mulai dari sekarang bicara soal menabung ini please wise, lebih bijak. Oke? Ya, demikian sahabat entrepreneur. Tips saya kali ini bicara soal masalah finansial dan menabung. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.